Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak soleh-solehku. Apa kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah, luar biasa, bersemangat. Alhamdulillah, semoga anak soleh-solehku senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, anak soleh-solehku, sebelum memulai kegiatan hari ini, ada baiknya anak soleh-solehaku bergegas mandi, sarapan, dan segera berwudu untuk sholat duha yang dilanjutkan dengan murojaah ya. Semoga anak soleh-solehku selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita belajar di pembelajaran 4 dan 5, masih di subtema 1, tema 7. Benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun semuanya. Mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbishrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, siap. Ya. Di pembelajaran 4, perhatikan baik-baik percakapan antara Nina dan Ibu berikut. Nina membantu menyiram tanaman. Nah, coba perhatikan ya. Wah, tanaman yang kita tanam minggu lalu. Wah, tanaman yang kita tanam minggu lalu ya, Bu. Ibu menjawab, "Iya, betul Nina. Tanaman ini semakin tinggi ya, Bu." "Iya, betul Nak. Tanaman adalah benda hidup. Tanaman dapat tumbuh, tadinya kecil, lama-lama membesar dan berbunga. Kamu juga tumbuh, Nak. Waktu bayi, tubuhmu kecil. Sekarang kamu bertambah berat dan tinggi." "Kalau benda tak hidup bagaimana, Bu?" "Benda tak hidup tidak bertambah besar. Lihat pot bunga itu, ukurannya tidak bertambah besar." "Terima kasih, Bu. Sekarang aku tahu perbedaan benda hidup dan benda tak hidup." "Sama-sama, Nina." Nah, dari percakapan berikut, Ibu menjelaskan tentang pertumbuhan benda hidup yang dimulai dari Nina kecil, sekarang Nina bertambah berat dan bertambah tinggi. Sama juga dengan tanaman yang ditanam oleh Nina. Tanaman yang ditanam oleh Nina tadinya kecil, lama-lama tumbuh membesar dan berbunga. Yuk kita pelajari lebih lengkap tentang pertumbuhan benda hidup. Yang pertama yaitu pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ya, dimulai dari bayi, kemudian balita, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, kemudian tambah tinggi dan besar lagi menjadi remaja, kemudian bertambah tinggi dan besar menjadi dewasa. Itu tahap pertumbuhan manusia. Nah, sekarang kita lanjut lagi di tahap pertumbuhan ayam. Nah, di situ dimulai dari telur ayam. Telur ayamnya menetas menjadi anak ayam. Nah, lama-kelamaan tumbuh besar dan tinggi juga menjadi ayam muda. Nah, lanjut tumbuh lagi dan besar menjadi ayam dewasa. Itu tahap pertumbuhan ayam.
Lanjut ke tahap pertumbuhan tanaman. Awalnya tanaman dari biji, kemudian tumbuh kecambah naik dari dalam tanah naik ke atas, dan akarnya juga tambah besar. Nah, kemudian dari kecambah tersebut tumbuh daun. Nah, akarnya juga bertambah panjang ke bawah. Lanjut lagi dari 2 daun menjadi 4 daun, kemudian muncul kuncup bunga. Perhatikan juga akarnya di bawah ya, akarnya juga di bawah bertambah panjang. Akhirnya bunganya menjadi besar, menjadi mekar dan tumbuh menjadi tanaman yang tinggi. Nah, itu merupakan tahap pertumbuhan benda hidup yang tadinya kecil lama-kelamaan menjadi besar dan berbunga. Begitu juga pada manusia yang tadinya kita anak bayi tumbuh menjadi lebih tinggi, menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Nah, anak soleh-solehnya Bu Guru sudah mengerti ya tentang tahap pertumbuhan benda hidup atau makhluk hidup. Oke, kalau sudah mengerti, yuk kita bernyanyi tentang lagu Kupu-Kupu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Nah, kita menyanyi sama-sama dengan memperhatikan panjang pendek lagu, yaitu bagian pendek diberi tanda garis pendek dan bagian dinyanyikan panjang itu diberi tanda garis panjang. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Gimana anak soleh-solehnya Bu Guru? Menyanyikan lagu Kupu-Kupu dengan memperhatikan panjang pendek lagunya. Ya, oke, sudah mengerti anak soleh-solehnya Bu Guru ya? Kita lanjut lagi ke latihan. Nah, latihannya yaitu menuliskan urutan pertumbuhan pada tanaman jagung dan ayam. Dituliskan angkanya ya, dimulai dari apa dulu. Tadi Bu Guru sudah jelaskan ya. Kemudian nomor 2, melengkapi kalimat berdasarkan gambar. Nah, di situ ada gambarnya Nina. Nah, Nina ketika bayi, tubuh kita bagaimana? Sekarang tubuh Nina lebih apa dan lebih apa? Nina tumbuh menjadi besar. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru sudah mengerti tentang pertumbuhan tumbuhan dan manusia. Kalau sudah mengerti, Bu Guru akan tes ya. Apakah aku bisa menggunakan kosakata tentang benda hidup dan tak hidup? Bisa, insya Allah bisa. Apakah aku bisa membuat kalimat berdasarkan benda hidup dan benda tak hidup? Insya Allah bisa ya. Nah, apakah aku bisa menyanyikan lagu sesuai panjang pendek bunyi? Insya Allah bisa. Lanjut lagi. Di pembelajaran 5, perhatikan foto yang disusun Adi berikut. Nah, di situ ada 2 foto. Yang pertama, foto sebelum Adi lahir, dan yang kedua, foto setelah Adi lahir. Apa perbedaannya? Yaitu foto yang pertama Adi belum ada, sedangkan foto yang kedua Adi sudah ada. Oke, lanjut lagi. Bacalah teks mengenai makhluk hidup berkembang biak. Kita baca sama-sama ya di halaman 23. Makhluk hidup berkembang biak.
Berkembang biak artinya menghasilkan keturunan. Coba ya perhatikan juga gambarnya ya. Makhluk hidup berkembang biak agar bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup bermacam-macam. Burung berkembang biak dengan bertelur. Kucing berkembang biak dengan melahirkan. Tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Lihat ya gambarnya, ada anak kucing dan ibunya, kemudian ada pohon pisang beserta tunasnya. Tunasnya itu yang ada di dekatnya ya, yang kecil-kecil. Sedangkan burung itu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi ada telurnya burung. Lanjut, tahukah kamu arti kata-kata pada teks di atas? Garis bawahi kata-kata yang tidak kamu ketahui artinya. Carilah informasi mengenai arti kata-kata tersebut. Tuliskan arti kata tersebut di bukumu. Oke, anak soleh-solehnya Bu Guru bisa lanjut ya. Nah, kita berhitung. Nina dan Adi akan menyusun 56 foto di album. Foto dikelompokkan 10-10. Nah, di situ sudah dikelompokkan 10-10 ya. Ada 5 tumpuk foto dan 6 buah foto. Nah, dalam tumpukan itu ada 10. Berarti ada 5 tumpukan, ditulis 50. Nah, jadi bilangan 56 dapat ditulis sebagai berikut. 56 berarti 50 karena ada 5 tumpukan yang berisi 10, jadi ditulis 50 dan ditambah 6, ada 6 buah foto. Jadi 56 itu dituliskan 50-an ditambah 6 satuan, atau dituliskan angka 5 menempati tempat puluhan dan angka 6 menempati tempat satuan. Berarti 50-an. Berarti 50-an yaitu 5 menempati puluhan, terus 6 satuan berarti 6 menempati tempat satuan. Lanjut lagi di gambar yang berikutnya. Gambar ada balok. Ada 6 susun balok, 6 tumpukan balok berarti ditulis 6 puluhan dan ada 5 buah balok berarti ditulis 5 satuan. 6 puluhan dan 5 satuan ditulis 65 atau 60 ditambah 5 atau ditulis lagi 60-an ditambah 5 satuan. Oke, pintar anak soleh-solehnya Bu Guru ya. Oke, sudah mengerti tentang nilai tempat pada bilangan? Oke, Bu Guru lanjut ya. Sekarang berlatih. Buatlah kalimat dengan kata-kata berikut. Dengan kata bergerak. Apa yang bergerak? Hewan kelinci bergerak dengan cara melompat. Bisa dengan kalimat yang lain. Tumbuh. Tanaman Nina tumbuh menjadi lebih tinggi. Atau berkembang biak. Hewan berkembang biak, hewan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Atau anak soleh-solehku bisa membuat kalimat-kalimat yang lain. Nomor 2 itu dituliskan berapa puluhannya dan berapa satuannya. Lanjut lagi nomor 3 ya. Sama dengan yang Ibu Guru jelaskan tadi, 48 berarti berapa ditambah berapa dan puluhannya berapa dan satuannya berapa. Bu Guru kasih contoh, 48 berarti 40 ditambah 8. Dituliskan kalau 40 berarti 40-an ditambah 8
satuan. Pintar anak soleh-solehnya Bu Guru. Sudah mengerti ya tentang nilai tempat? Apabila sudah mengerti, Bu Guru akan tes. Apakah aku bisa mencari arti kata tentang benda hidup dan benda tak hidup? Insya Allah bisa ya anak soleh-solehnya Bu Guru. Yang kedua, apakah aku bisa membuat kalimat tentang benda hidup dan benda tak hidup? Insya Allah bisa. Alhamdulillah anak soleh-solehnya Bu Guru. Lanjut lagi, apakah aku bisa menuliskan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya? Insya Allah bisa. Oke, mengerti ya anak soleh-solehnya Bu Guru ya. Oke anak soleh-solehnya Bu Guru, sekian pembelajaran hari ini. Semoga dengan video ini anak soleh-solehnya Bu Guru dapat mengerti pelajaran hari ini. Nah, tugas yang anak soleh-solehku akan dikirim di Teams yaitu ayo berlatih halaman 22 dan 25. Seperti biasa, pesan Ibu Guru untuk anak soleh-solehku sebelum mengakhiri video pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk sholat 5 waktu tetapi jaga, selalu menjaga kebersihan dan rajin membantu kedua orang tua serta patuh dan selalu mendengarkan perkataan orang tua di rumah. Untuk ayah bunda hebatku, terima kasih sudah mendampingi anak soleh-solehku selama pembelajaran daring di rumah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.